Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini Ustazah Nisa akan mengajarkan mata pelajaran Tauhid kelas 1. Nah, anak-anak, kita sampai pada materi kisah Nabi Ayub. Anak-anak, Nabi Ayub alaihi salam adalah nabi yang terkenal sebagai orang yang kaya, soleh, dan pintar. Nabi Ayub tidak pernah sombong. Nabi Ayub suka sekali menolong orang dengan penuh kasih sayang. Nabi Ayub alaihi salam selalu taat pada perintah Allah dan suka mengajak kaumnya untuk tetap beriman dan beribadah kepada Allah. Setan, musuh manusia, merasa iri dan tidak senang kepada Nabi Ayub yang tekun ibadah. Setan pun menggoda Nabi Ayub agar tidak lagi beribadah kepada Allah. Namun Nabi Ayub tetap tekun dan rajin beribadah. Sampai akhirnya setan meminta kepada Allah untuk menguji Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya Allah menguji Nabi Ayub alaihi salam dengan berbagai musibah yang dialami oleh Nabi Ayub. Yang pertama adalah ujian kemiskinan. Nabi Ayub yang tadinya kaya, memiliki ternak yang sangat banyak, memiliki kebun yang sangat luas, tiba-tiba kebunnya semuanya layu, tidak berbuah. Kemudian ternaknya mati. Selain itu, ujian yang kedua adalah anak-anak dari Nabi Ayub meninggal dunia. Betapa sedih Nabi Ayub. Namun Nabi Ayub tetap bersabar dan terus berdoa kepada Allah agar dia tetap dalam keimanan. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam menderita sakit kulit. Sampai akhirnya orang-orang yang ada di situ, penduduk di situ mengusir Nabi Ayub karena takut tertular. Dan Nabi Ayub menderita sakit kulit itu selama bertahun-tahun. Setan melihat Nabi Ayub diuji seperti itu, merasa puas melihat Nabi Ayub sengsara. Kemudian ujian yang dialami oleh Nabi Ayub tidak membuat Nabi Ayub semakin kufur, tapi Nabi Ayub justru semakin bersyukur kepada Allah. Nabi Ayub tetap sabar dan tetap tekun beribadah kepada Allah. Dan Nabi Ayub tahan terhadap ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nabi Ayub semakin rajin beribadah kepada Allah. Nah, setan melihat seperti itu merasa kecewa dan putus asa. Akhirnya setan semakin membenci Nabi Ayub karena dia sabar dan rajin beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah menyembuhkan kembali Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub kembali hidup bahagia. Kemudian Nabi Ayub diberikan harta kembali oleh Allah, bahkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian Nabi Ayub juga diberi kebahagiaan berkumpul kembali bersama keluarganya dan juga dikaruniai anak yang banyak. Nah, itu dia tadi anak-anak kisah dari Nabi Ayub. Pelajaran apa coba yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub? Nah, yang pertama adalah ketika kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, maka kita harus bersabar kepada Allah. Nah, bukan hanya ketika ditimpa musibah saja, kita juga harus bersabar dalam keadaan apapun. Misalnya, ketika kita sedang belajar mengalami kesusahan, maka kita harus bersabar. Ketika kita menginginkan sesuatu namun tidak tercapai, kita harus bersabar. Karena sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Nah, sekarang kita belajar membaca doa bila mendapat musibah atau kejadian yang tidak kita harapkan agar kita termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita ditimpa ujian atau musibah, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Nah, anak-anak, itu dia tadi kisah Nabi Ayub. Sekian dari Ustazah Nisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap sabar dan tetap tekun beribadah kepada Allah. Dan Nabi Ayub tahan terhadap ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nabi Ayub semakin rajin beribadah kepada Allah. Nah, setan melihat seperti itu merasa kecewa dan putus asa. Akhirnya setan semakin membenci Nabi Ayub karena dia sabar dan rajin beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah menyembuhkan kembali Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub kembali hidup bahagia. Kemudian Nabi Ayub diberikan harta kembali oleh Allah bahkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian Nabi Ayub juga diberi kebahagiaan berkumpul kembali bersama keluarganya dan juga dikaruniai anak yang banyak. Nah, itu dia tadi anak-anak kisah dari Nabi Ayub. Pelajaran apa coba yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub? Nah, yang pertama adalah ketika kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, maka kita harus bersabar kepada Allah. Nah, bukan hanya ketika ditimpa musibah saja, kita juga harus bersabar dalam keadaan apapun. Misalnya, ketika kita sedang belajar mengalami kesusahan, maka kita harus bersabar. Ketika kita menginginkan sesuatu namun tidak tercapai, kita harus bersabar. Karena sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Nah, sekarang kita belajar membaca doa bila mendapat musibah atau kejadian yang tidak kita harapkan agar kita termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita ditimpa ujian atau musibah, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Nah, anak-anak, itu dia tadi kisah Nabi Ayub. Sekian dari Ustazah Anissa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.